Di tengah kemajuan ilmu kedokteran saat ini, manusia memiliki semakin banyak cara untuk menolong kehidupan. Salah satunya adalah teknologi bayi tabung atau in vitro fertilization, yang sering disingkat IVF. Namun bagi banyak orang, khususnya dalam konteks iman Kristen, bayi tabung bukan sekadar soal medis. Ia menyentuh wilayah yang lebih dalam, iman, harapan, ketakutan, dan makna hidup. Masih banyak masyarakat yang memandang bayi tabung dengan kecurigaan, bahkan stigma. Ada yang menganggapnya melawan kehendak Tuhan. Ada pula yang menilai pasangan yang menjalani IVF kurang beriman. Pandangan seperti ini seringkali justru melukai mereka yang sedang berjuang dalam diam. Karena itu, penting bagi masyarakat dan juga gereja untuk memahami bayi tabung secara utuh, secara medis, etis, dan teologis. Apa itu bayi tabung? Bayi tabung adalah sebuah bantuan medis bagi pasangan suami istri yang telah lama menginginkan anak, namun belum berhasil melalui cara alami. Dalam prosedur ini, sel telur dan sperma dipertemukan di luar tubuh, di dalam laboratorium. Setelah terbentuk embrio, embrio tersebut kemudian ditanamkan kembali ke dalam rahim ibu, dengan harapan dapat berkembang menjadi kehamilan yang sehat. Tujuan dari prosedur ini bukanlah menggantikan peran Tuhan, melainkan menolong pasangan yang mengalami kesulitan biologis. Banyak pasangan yang menjalani IVF bukan karena keinginan berlebihan, tetapi karena pergumulan panjang yang penuh air mata, doa, dan harapan. Namun di balik harapan itu, ada juga tekanan emosional, rasa malu, ketakutan akan kegagalan, serta pertanyaan iman yang tidak mudah dijawab. Pergumulan etis yang sering muncul. Ada beberapa pertanyaan yang sering muncul di tengah masyarakat. 1. Apakah bayi tabung sesuai dengan iman Kristen? 2. Bagaimana dengan status embrio yang tidak ditanamkan? 3. Iman pasangan yang menjalani IVF. Pertanyaan-pertanyaan ini wajar. Justru disinilah gereja dan masyarakat dipanggil untuk tidak menghakimi, melainkan memahami. Infertilitas bukan hanya persoalan fisik. Ia menyentuh identitas, harga diri, relasi pernikahan, bahkan hubungan seseorang dengan Tuhan. Banyak pasangan merasa sendirian, tertekan, dan takut berbicara karena stigma sosial. Pandangan teologis tentang bayi tabung. 1. Martabat manusia. Alkitab menegaskan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kejadian 1, 26-27. Ini berarti setiap kehidupan manusia memiliki nilai yang luhur, bahkan sejak tahap paling awal. Prinsip ini mendorong kehati-hatian dalam proses bayi tabung. Gereja dipanggil untuk mengingatkan bahwa teknologi harus selalu digunakan dengan rasa hormat terhadap kehidupan, bukan semata-mata sebagai objek medis. 2. Kedaulatan dan penyertaan Allah. Mazmur 139 menyatakan bahwa Allah mengenal manusia bahkan sejak dalam kandungan. Ayat ini tidak menolak teknologi, tetapi mengingatkan bahwa Allah tetap berdaulat atas kehidupan. Teknologi medis, termasuk IVF, dapat dipahami sebagai alat dalam tangan Tuhan, bukan sebagai saingannya. Keberhasilan atau kegagalan bukan hanya soal prosedur, tetapi tetap berada dalam misteri penyertaan Allah. 3. Perkawinan tidak ditentukan oleh anak. Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa pasangan tanpa anak adalah pasangan yang gagal atau kurang diberkati. Nilai sebuah pernikahan tidak diukur dari kemampuan biologis, melainkan dari kasih, kesetiaan, dan komitmen. Gereja perlu membantu masyarakat memahami bahwa memiliki anak adalah anugerah, bukan syarat nilai diri. 4. Etika tanggung jawab. Setiap keputusan, termasuk keputusan medis, perlu diambil dengan penuh tanggung jawab, bukan karena tekanan keluarga, budaya, atau rasa bersalah. Pasangan perlu mempertimbangkan dampak emosional, spiritual, relasional, dan finansial dari proses IVF. Gereja hadir bukan untuk memaksa keputusan, tetapi untuk menemani proses discernment iman. Peran gereja dan komunitas. Gereja bukan hakim, melainkan rumah yang aman. Bentuk dukungan yang sangat dibutuhkan antara lain. 1. Ruang aman untuk bercerita tanpa dihakimi. 2. Empati terhadap penderitaan emosional. 3. Doa yang menguatkan, bukan menekan. 4. Menjaga kerahasiaan pasangan. Ketika gereja menjadi komunitas yang ramah, pasangan tidak lagi merasa harus menyembunyikan air mata mereka. Batasan peran pendeta. Pendeta bukan dokter dan bukan penentu keputusan medis. Karena itu, 1. Pendeta tidak boleh memaksakan pandangan pribadi. 2. Tidak memberikan penilaian moral secara mutlak.
3. Tidak menggantikan peran profesional medis. Justru dengan merujuk pasangan ke tenaga profesional, pendeta sedang menjalankan pelayanan yang bertanggung jawab. Langkah-langkah pendampingan pastoral. Pendampingan yang sehat dimulai dari 1. Mendengarkan lebih dulu, bukan menggurui. 2. Menggali perasaan dan ketakutan pasangan. 3. Mengingatkan nilai diri mereka di hadapan Tuhan. 4. Menjelaskan prinsip iman dengan bahasa sederhana. 5. Mendampingi proses pengambilan keputusan. 6. Doa sebagai bentuk penyertaan, bukan tuntutan hasil. 7. Tetap hadir setelah proses berjalan, termasuk saat gagal. Pendampingan sejati adalah hadir bersama, bukan memberi jawaban instan. Bayi tabung bukan isu hitam putih. Ia adalah wilayah abu-abu yang membutuhkan hikmat, kasih, dan kerendahan hati. Gereja dan masyarakat dipanggil untuk tidak mempersempit iman hanya pada keberhasilan biologis. Di tengah teknologi yang terus berkembang, iman Kristen tetap mengajarkan satu hal yang tidak berubah. Allah hadir bersama mereka yang bergumul. Dan di sanalah gereja seharusnya berdiri, bukan di kursi penghakiman, tetapi di sisi mereka yang sedang berharap.